Nah, setelah RNA masuk, kemudian dia itu melakukan proses transkrip gitu ya. Nanti selanjutnya dia tuh akan keluar menuju ke ribosom gitu untuk proses selanjutnya. Nah, tadi pas pembukaan DNA ini ada enzim lain juga yang membantu membuka DNA, yaitu enzim helikase. Dan nanti ada yang tugasnya untuk menutup, yaitu enzim ligase gitu. Nah, untuk transkripnya, cara transkrip basa nitrogennya kalian ingat-ingat ada di gambar ini ya. Jadi G itu sama C, T itu sama A, G itu sama C, ya C sama G ya. Tapi A di sini itu sama U, bukan sama T ya. Kalau DNA kan basa nitrogennya gandengan memang A sama T, ada ini sama timin. Tapi kalau dalam di transkrip itu kan DNA sama RNA, mRNA gitu ya. Nah, jadi adeninnya nanti sama urasil gitu. Itu yang harus diperhatiin sih. Terus lanjut. Nah, proses yang selanjutnya itu adalah tahapan translasi. Nah, jadi habis ditranskrip terus ditranslasi. Kalau translasi ini dari bahasnya itu kayak diterjemahkan gitu ya. Nah, nanti ada penerjemahnya. Karena udah ngambil bahasa nitrogen urutannya tadi, itu ditranslate dia oleh ribosom. Nah, jadi ada ribosom ini yang warna abu-abu ini. Ada dua ribosom. Yang pertama subunit kecil yang ada di atas gitu kan ya, dan yang ada di bawah gitu. Nah, proses tahapannya ada tiga nih. Yang pertama inisiasi, elongasi, terminasi. Nah, maksudnya apa sih inisiasi, elongasi, terminasi ini? Nah, jadi inisiasi itu waktu ribosomnya datang gitu ya. Datang lalu menempel di ujung sini. Itu namanya inisiasi. Kemudian dia akan jalan kayak men-scan gitu ya basa nitrogennya, itu namanya elongasi. Terus yang terakhir ada terminasi, yang dia udah mau selesai atau start, artinya terminasi itu penyelesaian gitu ya. Nah, ribosom sendiri ada subunit kecil dan subunit besar. Dan nanti basa nitrogen itu akan diterjemahkan menjadi ini nih, polipeptida atau yang kita kenal dengan protein. Kalau dia nanti bergerombol gabung-gabung gitu jadi protein. Oke, itu ya. Yang pertama dia tuh secara kesimpulan itu dia ditranskrip dari DNA, habis itu nanti di translate dia keluar terus ditranslate jadi protein itu. Yang berperan ya ini ribosom dan RNA yang membuat tadi itu disebut mRNA atau RNA messenger gitu ya. Kalau yang di bahasa Indonesia biasanya disebut RNA duta gitu. Nah, setiap basa nitrogen tadi yang ditranslasi ya betul, itu kan urutannya kayak gini nih, A U G G U C A G U. Nah, itu setiap tiga basa nitrogennya itu disebut kodon 1, 2, 3 di sini. Nah, itu disebut kodon. Nah, kalau satu gimana kak, disebut kodon apa enggak ya, kurang lengkap gitu ya. Nah, si kodon-kodon ini itu dia mempunyai nama-nama sendiri. Contohnya kodon AUG itu namanya yang warna putih nih ya, pearl. Itu namanya metionin. Kalau yang biru ini namanya valin. Yang orange namanya si serin ya. Itu AGU. Terus yang satu lagi itu ada yang warna biru itu CCA, yaitu prolin gitu. Nah, gimana? Semoga kalian paham ya atas penjelasannya. Jadi prosesnya yang pertama yaitu dia DNA-nya membuka, terus habis itu ditranslasi, habis itu keluar dibawa ke ribosom, terus dia di-scan gitu ya. Terus dia jadi protein. Oke, segitu saja penjelasannya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga dapat menambah ilmu bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.